Kayak ternyata perlombaan yang kesannya mewah banget, yang wow banget gitu, yang ada label internasional, ada label inovasi, ada label inventors. Ternyata cuma segitu doang. Anak Puppet juga bisa banget buat membagi waktu nih. Sebenarnya ada fun fact yang mungkin teman-teman kalau denger pertama kali nggak percaya, tapi ketika ngejalanin pasti wah iya juga ya. Interesting juga nih, dapat duit banyak. Cuma kayak gini doang ngerjain lomba ternyata. Halo Sobat Keilmuan, senang rasanya saya Dwi Lestari dapat menyapa teman-teman sekalian di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita punya topik yang sangat menarik dan juga narasumber yang keren loh. Tapi di podcast kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Nareta. Hai Nareta. Halo Sobat Keilmuan. Dan ada narasumber kita yang keren dan juga inspiratif yaitu ada Mas Farhan. Halo Mas Farhan. Ya, halo semuanya. Mas Farhan boleh kenalan dulu dong, siapa sih Mas Farhan? Oke, jadi teman-teman izin memperkenalkan diri. Nama aku Muhammad Farhan Daud. Di sini sebagai udah alumni sih jatuhnya ya. Jadi aku mahasiswa Puppet angkatan 2020. Terus bulan ini udah yudisium, jadi udah bukan mahasiswa lagi, tapi dikasih kesempatan buat ngisi di podcast prestasi keilmuan BEM Puppet. Kalau boleh tahu nih Mas Farhan, kesibukannya Mas Farhan akhir-akhir ini sebagai seorang mahasiswa akhir tuh apa ya Mas? Oke, jadi buat tahun-tahun kayak aku ya sekarang ya, mahasiswa yang statusnya rada nggak jelas sebenarnya, udah yudisium tapi belum wisuda. Kesibukan aku sih sekarang lagi cari uang lah ya, cari uang sama mempersiapkan hal yang besar lah. Nanti ditunggu aja. Kalau boleh tahu nih Mas Farhan, alasan Mas Farhan mau masuk ke Fakultas Peternakan itu apa sih di awal-awal itu? Kayak yang tadi aku sebutin ya, aku sekarang lagi ngapain? Aku lagi cari uang, terus alasan masuk Fakultas Peternakan juga karena aku orangnya lumayan money oriented ya, jadi aku ngelihat Fakultas Peternakan ini sebagai jurusan atau sektor yang kurang diamati sama teman-teman aku yang lainnya. Kebetulan kan aku dari Bekasi ya, jadi sedikit gitu yang mengamati sektor peternakan ini, dan kalau aku melihat secara money oriented sih sangat menjanjikan dan semoga benar-benar menjanjikan gitu. Terus pas ekspektasi awal-awal jadi mahasiswa baru nih masuk ke Fakultas Peternakan itu gimana kesannya gitu? Jadi kan aku angkatan 2020 ya, angkatan online tuh pertama. Angkatan COVID ya? Jadi sebenarnya di tahun-tahun awal tuh ekspektasi sama realita belum terlalu kelihatan lah. Ekspektasinya masih tinggi dan realitanya pun masih. Sebenarnya realita pastinya nggak selalu seindah ekspektasi ya. Tapi semuanya sih tergantung kita yang menjalani. Bahkan ekspektasi aku tuh tidak setinggi realita aku selama menjalani kuliah di Puppet gitu. Yang mungkin kalau aku nggak kuliah di sini nggak bakal bisa menuhin atau melampaui ekspektasi aku sebelumnya. Selama di perkuliahan Puppet nih kan udah online nih awalnya, terus udah offline, pasti kan ada di praktikum, kelas. Nah itu gimana tuh perasaannya, terus kesibukan selama praktikumnya apakah padat atau tidak gitu? Oke, sebenarnya ya transisi dari online ke offline gak terlalu gimana-gimana sih kalau buat aku ya. Mungkin teman-teman angkatan 2021 yang lebih merasakan ya. Kalau aku sih nggak terlalu merasakan karena menurut aku transisi yang paling berat waktu kuliah tuh di antara semester 1 ke semester 2. Itu paling berat sih menurut aku. Terus kedepannya semester 2 sama semester 3 ya biasanya lah, nggak terlalu berat. Begitupun walaupun dari online ke offline biasa aja sih sebenarnya. Cuma kalau dari fisik aja sih sebenarnya yang lebih ekstra. Jadi harus punya fisik yang kuat gitu ya? Iya, nggak juga sih sebenarnya. Maksudnya kayak makin lama belum tentu semakin pusing, tapi fisiknya pasti lebih dipakai lah. Selama masa studi ini udah pernah ngikutin UKM apa aja atau organisasi apa aja gitu? Jadi sebenarnya aku bisa dibilang orang yang loyal banget. Aku jadi
selama kuliah di Vapet organisasi cuma satu, UP3 atau Unit Penelitian dan Pengembangan Peternakan gitu. Jadi dari tahun pertama jadi anggota, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun keempat, sampai lulus pun sekarang nih aku masih jadi pengurus gitu. Nanti mungkin Juni baru selesai jadi pengurus. Jadi sampai alumni pun aku masih di UP3 gitu. Tapi untuk di keorganisasian lain aku cukup lama juga di PKKMB. Jadi selain di UP3 aku juga mengabdi di PKKMB karena PKKMB memberikan banyak hal lah buat aku. Dari yang aku nggak kenal siapa-siapa di PKKMB tuh, kalau mungkin aku nggak ikut PKKMB dulu, transisi online ke offline pun pasti berat gitu. Jadi ketika ikut PKKMB tahun pertama jadi koor divisi, tahun kedua jadi ketua, tahun ketiga jadi SC. Jadi lengkap tuh baju PKKMB aku ada 4 koleksi. Nah kan kalau dari yang udah Mas Farhan bilang nih, ada masa perkuliahannya, terus ada UKM-nya juga, terus juga udah ikut kepanitiaan nih, itu kan termasuknya menguras waktu ya. Kalau nggak salah, Mas Farhan dan juga timnya memperoleh itu apa ya, gold medal di perlombaan Indonesian Inventors Day 2023. Itu bener atau nggak, Mas? Iya, itu betul. Nah, kalau boleh tahu itu perlombaan apa sih, Mas? Terus juga inovasi apa yang Mas Farhan bawa di perlombaan tersebut? Oke, jadi sebelum di Indonesia Inventors Day aku ikut di Malaysia Technology Expo dulu. Jadi di Malaysia Technology Expo itu kayak sama sih sebenarnya. Indonesia Inventors Day sama Malaysia Technology Expo itu sama konsepnya, cuma penyelenggaranya beda. Yang di MTI aja ya sebutannya. MTI itu penyelenggaranya dari Malaysia, yang IID itu dari Indonesia. Tapi itu sama, perlombaannya itu kayak bukan perlombaan sih. Ya bisa disebut perlombaan, bisa disebut kompetisi, bisa disebut sebagai ajang inovasi. Jadi di sana semua inventors itu kan penemu ya. Semua penemu-penemu dari berbagai macam negara lah. Berkumpul di situ, mamerin penemuannya, nanti dinilai, yang memenuhi nilai tinggi dapat gold gitu. Itu kayak ya apa ya, pameran-pameran inovasi, tapi ada penjuriannya juga. Gitu. Jadi kayak pameran inovasi dilombakan, terus pun di sana ada banyak apa ya, calon-calon investor lah. Kalau teman-teman punya model bisnis ataupun inovasi yang money oriented, yang dikiranya bisa dapat profit, itu worth it banget buat cari investor. Tapi sayangnya aku waktu itu sebenarnya ditawarin sesuatu lah, tapi karena kesibukan tim aku jadi nggak diambil. Oh gitu. Jadi perlombaan ini atau kompetisi ini sangat sesuai ya buat Mas Farhan yang sangat money oriented banget gitu ya. Kan perlombaan itu kan isinya kayak calon-calon investor di masa depan gitu kan ya. Siapa sih yang nggak pengen jadi seorang investor gitu. Terus Mas, kalau boleh tahu di tengah kepadatan waktunya Mas Farhan nih, gimana sih cara Mas Farhan membagi waktu antara perkuliahan terus kegiatan-kegiatan di luar akademik gitu? Oke, jadi buat membagi waktu nih sebenarnya ada fun fact yang mungkin teman-teman kalau denger pertama kali nggak percaya, tapi ketika ngejalanin pasti wah iya juga ya. Jadi sebenarnya semakin sibuk kita, semakin banyak kegiatan yang kita ambil, semakin banyak hal-hal yang dilakukan bersama, malahan semuanya terasa lebih lebih ringan. Lebih ringan. Beda sama kalau kita fokus kuliah dong nih, fokus kuliah, ngerjain laporan, ngerjain tugas, pasti kerasanya berat banget gitu. Tapi ketika ngelaksanain organisasi, kepanitiaan, asistenin, praktikum juga, lomba juga, semuanya jadi terasa makin ringan, makin ngalir aja gitu. Makin seru dilakuin gitu ya? Iya, makin seru, walaupun ya capek sih, tapi nggak tahu kenapa kerasa lebih ringan. Mungkin karena kalau ketika kita lagi banyak hal, lagi ngelakuin sesuatu, mungkin kita lebih produktif, ataupun mindset kita pun ngelakuinnya tuh nggak hal yang sama terus-terusan gitu. Terus ketika kita punya banyak hal yang harus dilakuin, pasti banyak lah pikiran-pikiran cerdik, sedikit licik yang kita lakuin keluarkan buat menyelesaikan semua yang harus kita selesaikan. Iya, gitu. Nah kalau dari
kompetisi yang kemarin tuh Mas Farhan dapat benefit apa sih, kayak mungkin pengalamannya atau relasinya gitu dari kompetisi kemarin? Oke, jadi sebenarnya aku punya prinsip gini di tengah-tengah perkuliahan ya, khususnya buat nanti teman-teman angkatan 2024 juga kali ya. Jadi kita tuh di sini bayar UKT, mungkin beberapa anak juga ada yang bayar SPI gitu. Jadi jangan mau teman-teman bayar doang tanpa ngambil sesuatu juga dari fakultas, dari universitas gitu. Jadi ketika aku ikut lomba, itu kan biayanya nggak murah ya, apalagi ke Malaysia, tiket pesawat, tiket hotel 1 minggu, aku di Malaysia 1 minggu, tiket pesawat balik, itu tuh semua di cover sama fakultas sama univ gitu. Jadi itu total satu tim aku bisa sekitar 30-40 juta gitu. Lumayan Terus gede ya. alhamdulillah ya di cover 100% sama kampus. Jadi ya hitung-hitung jalan-jalan lah. Terus dapat uang juga, kenal sama dosen juga, dapat prestasi juga, terus pengalaman sih. Jangan sampai kalian kuliah, praktikum, organisasi tanpa meninggalkan kesan yang paling berarti lah. Jadi selama kalian merasa belum mendapatkan kesan yang on point banget nih, yang kalian merasa itu luar biasa banget, terus carilah. Oke. Terus ada nggak sih dari Mas Farhan tuh kayak kesannya sebelum menghadapi kompetisi itu dan juga sesudah menghadapi kompetisi itu tuh gimana sih perasaannya Mas Farhan? Kesannya gimana tuh? Kayak misal sebelum ikutin kompetisi itu tuh, sebelum datang ke Malaysia mungkin ya, itu tuh kayak ada perasaan gugup, terus ada perasaan yang gimana gitu, terus setelah kompetisi itu tuh selesai, Mas Farhan ngerasa kayak, oh ternyata kemarin tuh cukup mengesankan gitu. Oke, jadi kayak yang tadi aku bilang ya di awal, jadi ada beberapa hal yang sangat jauh melampaui ekspektasi aku sebenarnya ketika kuliah di Fapet Unsud. Jadi bukan mungkin sih, emang beneran ya. Aku tuh selama SMP, SMA, SD gak pernah ikut perlombaan yang ilmiah, gak pernah ikut perlombaan tulis-tulisan gitu. Tapi ketika dijalanin ternyata oh gini doang gitu. Kayak ternyata perlombaan yang kesannya mewah banget, yang wow banget gitu, yang ada label internasional, ada label inovasi, ada label inventors. Ternyata cuma segitu doang. Anak Fapet juga bisa banget. Jadi awal-awal emang minder dan gak pernah expect bisa ada di titik itu, ada di ruangan itu. Tapi ketika dijalanin, ya udah gitu doang kok. Nggak lebih susah dari bikin laporan praktikum. Jadi 11-12 gitu ya, selama kita mau belajar pasti bisa gitu ya. Iya 11-12, 11-nya lomba mah. Susahan laporan. Iya. Oh gitu. Jadi sayang lah, daripada kalian ngerjain laporan doang cuma dapat nilai, mending Ikut lomba. dapat duit, dapat jalan-jalan. Betul, sekalian healing gitu ya Mas mungkin. Iya. Terus seminggu tuh di Malaysia, padahal lombanya berapa hari doang gitu. Iya, bonusnya. Di Malaysia. Terus nih Mas, gimana sih di kompetisi itu kan ada suatu inovasi ya? Caranya Mas Farhan dan tim bisa menemukan suatu inovasi itu tuh gimana sih Mas, kalau boleh tahu? Oke, sebenarnya jujur bukan aku yang nemuin inovasinya, bukan teman aku yang dari Fapet juga bukan. Jadi ini nih sebenarnya yang kakak-kakak kalian semua tawarkan ketika mengajak kalian ikut organisasi. Poin pertama yang pasti ditawarkan, yang banyak ditawarkan tuh kan pasti relasi gitu. Nah, relasi ini bisa didapat bukan cuma ketika kalian join organisasi, bukan ketika kalian join UKM, bukan ketika kalian join kepanitiaan, tapi ketika kalian join UKM, terus kalian nunjukin potensi dan kemampuan kalian gitu. Jangan sampai kalian ikut UKM tapi malah cuma Ikut-ikutan doang. menyebarkan memberikan kesan yang nggak baik gitu, ataupun memberikan kesan yang biasa-biasa aja. Jadi aku waktu itu di tahun pertama sama tahun kedua all out lah di organisasi aku di UP3, terus akhirnya
ke apa ya bahasanya ya, kedetek lah atau kelihatan sama teman-teman dari fakultas lain buat ikut gabung tim lomba itu gitu. Dan ya udah akhirnya timnya lumayan langgeng beberapa kompetisi beberapa tahun. Ikut terus gitu. Ya nggak banyak banget sih tapi ya lumayan lah lumayan lah ya. beberapa. Oke. Pernah nggak sih di kompetisi-kompetisi itu pernah mendapati kegagalan gitu? Oke. Kalah gitu misal, pernah nggak? Sebenarnya jujur aku lomba pertama itu lomba judging atau penilaian ternak ya, dan itu pun terpaksa gitu, agak terpaksa karena waktu aku ngambil mata kuliah penilaian itu kan mata kuliah pilihan ya. Iya. Nah itu tiba-tiba Fakultas Peternakan itu bikin lomba judging buat level nasional. Terus sama dosen yang ngajar mata kuliah judging itu, yang ngambil mata kuliah judging itu diwajibin buat ikut lomba. Nah terus tapi langsung menang juara 2 waktu itu. Nah di situ sih mulai kayaknya interesting juga nih, dapat duit banyak. Cuma kayak gini doang ngerjain lomba ternyata. Nah tapi terus habis itu menang. Tapi malah mau ke akhir-akhir tuh ngerasain kalah terus gitu. Beberapa lah. Jadi ngerasa apa ya? Yang ngerasa bingung aja sih sama diri sendiri lah. Tapi mungkin itu emang sesuatu yang harus terjadi lah, kekalahan tuh. Buat menang lebih tinggi lagi, buat ngoreksi diri kita sendiri juga lah. Betul. Kalau Jangan menang sampai udah hal menang-menang biasa terus lah ya. Iya. Oke. Terus setelah pernah merasakan kekalahan nih, gimana caranya untuk mendorong diri tetap mau ikut lagi gitu, nggak cuma aduh aku kalah sekali aku nggak mau ikut lagi. Nah gimana, kan kadang-kadang banyak nih mahasiswa yang aku udah kalah besok aku nggak mau lomba lagi. Kira-kira apa gitu yang bisa membuat kita tetap bereksplorasi? Oke, sebenarnya di poin pertamanya itu yang paling penting tuh kalian pasti selama nanti mengikuti perkuliahan ya, mengikuti 4 tahun di Fakultas Peternakan itu pasti bakal mendapatkan yang namanya kesempatan. Entah itu kesempatan yang kalian cari sendiri atau kesempatan yang datang tiba-tiba gitu. Kayak misal tadi lomba judging awal pertama lomba aku itu. Nah, ketika ada kesempatan teman-teman tuh harus ikut, harus ambil. Semua kesempatan harus diambil lah. Jangan sampai kalian melepaskan kesempatan yang didapat secara cuma-cuma, gratis. Dan ketika kalian dapat kesempatan itu, ketika kalian coba harus all out, biar di kesan pertama kalian seenggaknya puas sama apa yang kalian lakukan gitu. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian tulis, seenggaknya kalian udah puas. Ketika kalian puas, pasti kalian pun akan senang walaupun kalah apapun hasilnya. Tapi ketika kalian mungkin ketika mendapatkan kesempatan tidak melakukannya dengan all out ya, dengan 100%, walaupun menang nggak menjamin kalian bakal ikut lagi juga sih. Jadi yang penting semuanya tergantung diri sendiri, ambil kesempatan, dan ketika ada kesempatan harus maksimalkan all out. Makanya kita harus optimalin semua kesempatan yang ada gitu ya. Betul sekali. Nah di tengah-tengah semua kesibukan akademik, lomba, terus perkuliahan juga, kira-kira apa tantangan terbesar yang Mas pernah rasain gitu? Di mananya gitu? Ketika selama studi di Fapet? Ketika kuliah di Fapet, yang paling berat sih waktu itu di semester 4. Jadi waktu itu ini sebenarnya nggak enaknya kalau kalian kerja bagus sih. Kalau kalian kerja bagus, kalian tuh pasti dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Makin bagus, makin besar tanggung jawabnya. Jadi ketika di semester 4, aku waktu itu bertubi-tubi lah. Tanggung jawabnya banyak. Ada jadi waktu itu koor mikro, ketua seri, baru beres ketua PKKMB, terus kepala bidang 1 di UP3, itu bersamaan semuanya. Oh, banyak banget. Praktikumnya juga masih banyak semester 4, ya enggak? semester 4 masih banyak banget. Ya itu sih titik yang terberatnya, tapi semoga di setiap semester, di setiap waktu, di setiap masanya
kita selalu ketemu sama hal-hal yang berat sih, aku ngerasanya harapannya biar selalu bisa ngelampaui diri sendiri. Kan pastinya nih yang orang-orang yang masih lihat Vapet itu kan, aduh kayaknya Vapet sibuk banget, kayaknya Vapet itu capek, bingung deh mau masuk Vapet atau enggak. Kira-kira ada nggak sih motivasi buat mereka-mereka yang masih bingung, bimbang kalau mau masuk fakultas peternakan gitu? Oh, iya beneran capek sih, beneran capek. Tapi gini, sebenarnya yang paling berat itu ketika sebenarnya kita tuh capek banget, tapi orang-orang tuh kayak sedikit meng-underestimate kita gitu loh. Jadi ketika kita mengeluh capek mungkin akan dibandingkan dengan fakultas ataupun keilmuan lain, kayak misalnya anak Vapet doang beratan juga teknik gitu, padahal kan mereka nggak tahu ya teknik ataupun yang lainnya ya. Padahal sebenarnya Vapet sibuk juga dan berat juga, tapi semuanya worth it lah buat dijalanin. Satu poin atau satu pesan yang bisa aku kasih sih sebenarnya, jangan ngerjain laporan tuh harus sendiri dulu lah, seenggaknya di awal-awal. Jadi kalian seenggaknya sampai semester 2 ya, semester 3 juga boleh sih kalau kuat. Jadi seenggaknya kalian udah bisa melewati bagian-bagian sulit di akademik kalian lah. Selanjutnya bisa explore lebih lanjut lagi gitu. Oke, untuk akhirnya nih kita mau Mas Farhan tuh kasih kesan dan pesan buat sobat keilmuan tentang ya selama masa perkuliahan ini, juga tentang podcast ini tuh kira-kira gimana untuk kedepannya. Oke. Podcast kayak gini sih sangat memberikan kesan yang baik lah, semoga untuk teman-teman keilmuan, untuk para narasumber seperti saya ataupun nanti narasumber ke depannya, terus sama teman-teman yang mendengarkan semuanya, semoga pasti gak langsung termotivasi sih setelah nonton podcast ini. Tapi seenggaknya kalau kalian lagi nonton ini terus ke depannya merasakan hal-hal yang diceritakan di podcast ini, semoga bisa ingat, semoga bisa melekat untuk bisa menjadi penunjuk arah lah. Kalau kalian belum punya penunjuk arah ke depannya, semoga podcast ini ketika kalian nonton dan kalian relate, bisa kalian dengarkan lagi ke depannya. Nah, mungkin Mas ini udah di penghujung ya. Banyak banget yang bisa kita ambil dari awal sampai akhir ini. Nah, salah satunya itu kita sebagai mahasiswa, meskipun ya banyak sekali kesibukan, kepadatan jadwal gitu, tapi seenggaknya kita bisa mengambil kesempatan yang ada di sekitar kita gitu buat bereksplorasi lebih luas gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja ya Mas Farhan. Terima kasih karena sudah datang di podcast prestasi miliknya keilmuan. Semoga Mas Farhan semakin sukses dan juga semakin bisa menginspirasi sobat keilmuan di luar sana. Nah, untuk sobat keilmuan, jangan lupa terus tonton podcast prestasi di YouTube BEM Vapet Unsud. Jadi, sekian, terima kasih dan see you on the next video. Bye-bye. Bye.